Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah permasalahan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Ya. Walaupun kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, khusyuk memang tidak menjadi syarat atau kewajiban di dalam sholat, ya. Tapi khusyuk dalam sholat merupakan juga komponen yang sangat penting untuk kita kenal, pahami, dan laksanakan dalam sholat yang kita kerjakan. Allah telah memuji dalam kitabnya orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, yang menunjukkan kekhusyuan dalam sholat ini adalah perkara yang juga diinginkan oleh syariat di dalam kita melaksanakan sholat. Ya, memang tidak ada konsekuensi hukum terkait khusyuk yang ditinggalkan. Maksudnya dia tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, tapi khusyuk itu diantara pertimbangan tolak ukur sempurna dan timbangan nilai sholat seseorang. Ya, dia tidak menjadi bagian yang menentukan keabsahan memang, tapi nilai sholat seseorang itu dinilai tolak ukurnya dari kekhusyuannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau yang dicatat pada kalian dalam salat-salat kalian adalah apa yang dia lakukan dengan penuh kesadaran. Apa yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Dan itulah hakikat dari khusyuk. Ini seorang berada dalam kesadaran penuh, paham dan ketenangan ketika dia melaksanakan sholat itu. Komponen utama dalam kekhusyuan tentunya adalah al-fahmu. Seorang paham dan penuh dengan kesadaran dalam pelaksanaan sholat. Dia paham apa yang dia baca, dia mengerti apa yang dia lakukan itu. Ini adalah komponen dasar yang penting di dalam membangun kekhusyuan atau untuk kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Walhasil, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jikapun khusyuk ini tidak terkait dengan keabsahan sholat, tapi kesempurnaan dari sholat itu, khusyuk merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Nah, mari kita pelajari dan dalami tentang masalah khusyuk ini, hal-hal yang berkaitan dengannya, apa-apa yang membawa kepada kekhusyuan, ya, dan apa yang dimaksud dari khusyuk itu sendiri, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan pujian Allah kepada orang-orang yang khusyuk, ini Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di mana pada surat ini disebutkan tentang sifat-sifat terpuji orang beriman. Yang terdepan adalah salat dengan khusyuk, hingga akhirnya Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang beriman dengan sifat-sifat terpuji yang ada pada mereka,
yang akan diwariskan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian para ulama membicarakan tentang masalah khusyuk, apa yang dimaksud dan makna dari khusyuk itu sendiri. Ya. Berkata Imam Hasan ibn Hasan al-Basri terkait firman Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung dari orang beriman adalah yang khusyuk dalam salatnya. Kata Imam Hasan, kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadu lidzalika al-janah. Khusyuknya mereka terletak pada hati mereka yang menjadikan mereka menundukkan pandangan mereka dan merendahkan sayap mereka. Ini khusyuk itu bersumber dari hati yang kemudian merambat kepada kekhusyuan anggota badan dengan mata yang menundukkan pandangan dan berada dalam keadaan penuh kerendahan hati, merendahkan sayap yang menunjukkan kerendahan hati yang ada pada diri seorang. Itulah kekhusyuan, kata Imam Hasan ibn Abil Hasan al-Basri. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan, wal khusyuk ya'ti bimakna linil qalb. Khusyuk di antara maknanya adalah hati yang lembut. Ya. Wa riqqatihi wa sukunihi. Hati yang lembut, lemah lembut dan tenang. Ya. Fa idza khasha'al qalb tabi'ahu khusyu'ul jawarih. Khusyuk itu bersumber dari hati. Yang kalau hati berada dalam kekhusyuan, maka akan merambat kepada kekhusyuan anggota badan. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu berasal dari apa yang ada pada hatinya, yang dengannya dia berada dalam ketenangan anggota tubuhnya dalam setiap gerakan sholat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda di antara doa beliau di dalam sholatnya, di antara zikir ruku atau sujud, beliau mengucapkan khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi. Khusyuk kepadamu ya Allah, untukmu ya Allah pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulang-tulangku dan persendian-persendianku. Khusyuk kepadamu, untukmu ya Allah. Ya. Ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana beliau membacakan satu zikir yang di dalamnya menunjukkan bagaimana kekhusyuan anggota tubuhnya. Bahkan persendian dan pikirannya khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini di antara perkara yang akan diangkat dari generasi belakangan atau akhir-akhir generasi umat ini. Yang menunjukkan bagi sekalian betapa pentingnya khusyuk itu untuk kita usahakan. Karena semakin jauh generasi dari zaman Nabi SAW, semakin sedikit kekhusyuan itu ada pada manusia. Dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala an, dia berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW data yaumin fanadhara fis sama." Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat ke arah langit. Kemudian Nabi bersabda, "Hadza awanul ilm an yurfa."
ini waktunya ilmu untuk diangkat. Maka ada orang berkata dari orang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang ini bernama Ziyad ibn Labid. Ayurfa'ul ilmi ya Rasulullah wa fina kitabullah wa qad allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Ya Rasulullah, apakah ilmu itu akan diangkat? Padahal di tengah-tengah kita masih ada kitabullah. Kita ngajarin anak-anak kita ngajarin istri-istri kita. Apakah akan diangkat juga ilmu itu? Padahal di tengah-tengah kita ada kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, In kuntu la'adhunnuka min afqahi ahlil Madinah. Sesungguhnya aku mengira engkau itu adalah orang yang paling paham dari penduduk kota Madinah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kesesatan dua ahlul kitab sebelum Islam. Padahal ketika itu di tengah-tengah mereka ada kitab Allah. Ini maksudnya gimana orang Ansor ini sampai berkesimpulan bagaimana ilmu bisa diangkat? Kan ada kitab Allah di tengah-tengah kita yang kita saling pelajari, ngajarin anak-anak kita, istri kita. Maka Nabi mengatakan, aku kira engkau orang yang paling paham dari penduduk kota Madinah. Kemudian Nabi menjelaskan, ahlul kitab dulu ada kitab di tengah-tengah mereka. Tapi itu gak manfaat buat mereka. Bagaimana mereka berada pada kebinasaan, sedangkan kitab mereka itu ada di tengah-tengah mereka. Falaqiya Jubair ibn Nufair Shaddad ibn Aus bil Musalla fahaddathahu hadzal hadits an Auf bin Malik. Kemudian Jubair bin Nufair menemui Shaddad ibn Aus di tempat sholat dan menceritakan hadis Auf bin Malik ini. Jadi menceritakan tentang kejadian Rasulullah bersama sahabat yang duduk-duduk dan ada komunikasi pembicaraan tadi. Itu Auf bin Malik yang menceritakan. Ya, kemudian Jubair menceritakan hadis ini kepada Shaddad bin Aus untuk tathabbut, memastikan apakah itu benar seperti itu keadaannya. Bahwasannya ilmu itu diangkat padahal kitabullah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Shaddad bin Aus berkata, Sadaqa Auf. Auf bin Malik benar dengan hadisnya tersebut. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, Fahal tadri ma raful ilm. Tahukah kamu apa yang dimaksud diangkatnya ilmu itu? Jubair bin Nufair berkata, La adri, saya enggak tahu. Qala dhahabu aw'iyatihi. Yang dimaksud diangkatnya ilmu itu hilangnya wadah ilmu. Wadah ilmu itu hilang. Wadah ilmu itu enggak ada. Dan tahukah kita apa itu wadah ilmu? Wadah ilmu adalah al-qalb, hati. Hati yang tidak lagi menjadi wadah ilmu sebagaimana mestinya karena telah terkotori sehingga tidak bisa menjadi tempat bersemayamnya kebaikan dan kebenaran. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, "Wa hal tadri ayul ilm awwal an yurfa?" Tahukah kamu ilmu apa yang paling pertama diangkat? Jubair bin Nufair berkata, "La adri, saya enggak tahu." Maka Shaddad bin Aus menjelaskan, yang pertama kali bagian dari ilmu yang diangkat adalah al-khusyu' hatta la takattara khasyian. Yang pertama kali diangkat dari ilmu adalah kekhusyuan. Sampai-sampai engkau tidak akan melihat ada orang yang khusyuk. Ya. Maka ini peringatan sejatinya. Bagaimana kekhusyuan itu suatu yang akan hilang dari umat ini. Realita yang dikabarkan oleh Nabi SAW untuk kita memberikan perhatian. Bahwasanya kekhusyuan itu suatu yang penting. Jangan sampai kita kehilangan
kekhusyuan ini, walaupun dia adalah sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah, akan diangkat dari umat ini. Dan kekhusyuan itu hilang adalah dengan pergi atau tidak berfungsinya wadah ilmu. Wadah dari kekhusyuan itu yaitu hati. Ini hati-hati manusia yang sudah tidak lagi berada pada keadaan bisa menampung dan menjadi wadah ilmu itu karena kekotorannya, karena ketidaktepatannya untuk menjadi wadah ilmu, sehingga ilmu itu tidak menyerap, tidak tertampung. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Itu tadi hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana kekhawatiran dari apa yang akan menimpa umat ini diangkatnya kekhusyuan. Kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, salatun bila khusyu' wala hudur kabadanin mayyit la ruha fihi. Salat yang tidak ada kekhusyuan dan tidak ada hadirnya hati di dalam melaksanakannya, itu seperti jasad yang mati tanpa ruh. Jasadnya ada tapi dia sudah tidak memiliki ruh, artinya nggak hidup dan nggak ada arti, tidak memiliki rasa bagi jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya itu. Maka begitulah keadaan salat yang dilakukan tanpa kekhusyuan dan hadirnya hati. Kemudian kata Imam, afala yastahyil 'abd an yuhdiya ila makhluk mithlihi 'abdan mayyita au jariyatan mayyitata. Tidakkah seorang hamba itu malu kalau dia mempersembahkan persembahan, hadiah, pemberian kepada manusia, yaitu pemberian yang gak hidup, pemberian yang mati. Atau dia memberi kepada orang lain, memberi budak laki-laki atau perempuan, dia beri dalam keadaan budaknya itu gak bernyawa. Tidakkah salah seorang di antara kalian malu kalau ngasih hadiah berupa budak laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan budak itu mati? Apa artinya pemberian itu? Apa artinya persembahan itu? Ketika fungsi dari pemberian itu mati dan gak berarti. Ini Imam Ibnu Qayyim ingin mengajak kita berpikir. Keadaan yang sama menjadi suatu evaluasi buat kita sekalian. Fama dhannu hadzal 'abd an taqa' tilkal hadiyah mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Fa hakada sawa'an as-shalah al-khaliyah 'anil khusyu' wal hudur. Bagaimana lagi kalau yang ternyata yang diberi hadiah itu adalah pembesar atau tokoh, tapi dikasih budak yang udah mati. Maka demikian pula keadaan sholat yang sejatinya adalah persembahan hamba kepada Allah. Dia persembahkan tanpa kekhusyuan, nggak ada hadir hati, dia persembahkan sholatnya. Pernahkah kita berpikir apa yang kita persembahkan itu sangat buruk sekali? Lebih buruk dari apa yang kita beri orang lain, seorang budak yang mati, yang nggak ada rohnya. Sedangkan yang kita persembahkan ini adalah Rabbul Alamin. Tidakkah kita malu salat kita itu tanpa kekhusyuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.